Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda semua, bersama saya Nuzula di acara yang selalu menghadirkan cerita-cerita inspiratif dari madrasah kita tercinta MI Miftahul Huda Pandantoyo. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang santai namun penuh makna dengan tema sejarah keberadaan dan perkembangan MI Miftahul Huda Pandantoyo. Sudah hadir di studio sosok yang luar biasa, salah satu guru senior kita yang penuh dedikasi dan sudah lama berjuang bersama madrasah ini. Beliau adalah Ibu Melina. Assalamualaikum Ibu Melina, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Nuzula. Terima kasih saya sudah diundang di podcast Mifda untuk semua. Alhamdulillah pada hari ini saya senang sekali ya karena bisa bernostalgia, bisa berbagi cerita di podcast ini ya, yang mana madrasah ini adalah bagian dari hidup saya. Sobat Mifda, perlu diketahui, Ibu Melina adalah guru yang istimewa, penyabar, telaten, dan kreatif banget dalam membimbing siswa-siswinya. Ibu Melina, banyak yang penasaran nih, sebenarnya sejak kapan MI Miftahul Huda Pandantoyo berdiri dan bagaimana ceritanya bisa terbentuk? Ya, baik Mbak Nuzula, seperti ini. Jadi madrasah kita ini berdiri pada tahun 1982. Ketika itu masih madrasah sore. Semakin berkembang, kemudian berdirilah TPA, Taman Pendidikan Al-Quran pada tahun 1991. Tambah berkembang lagi sesuai dengan minat daripada masyarakat yang ada di Pandantoyo ini, menginginkan anak-anaknya bisa belajar umum, juga mendapatkan pelajaran agama. Berdirilah MI Pagi pada tahun 2006 ketika itu ya. Wah, jadi benar-benar lahir dari semangat masyarakat ya Bu? Kalau boleh tahu, Zula, pada tahun 2006 ketika itu kita sudah mulai memiliki madrasah masuk pagi ya, karena pada waktu itu tuntutan memang sekolah harus masuknya pagi, dan pada tahun pertama berdirinya madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda ini, kita hanya mendapatkan 5 siswa ketika itu. Bahkan itu pun kita masih pendaftarannya masih buka 2 bulan ketika itu ya. Dan perjuangan guru-guru luar biasa dalam mencari murid ketika itu. Pada waktu itu kita ada 8 guru, termasuk Bapak Musyafa, kemudian Bapak Mukhlisin, Bapak Abdul Aziz, saya, kemudian ada Bu Nani Fatimah, kemudian ada Bu Hamidah, ada Bu Disma, juga ada Bu Hamidah ketika itu. Luar biasa perjuangan guru-guru pada saat itu. Saya teringat dengan sebuah film, ketika itu ada film Laskar Pelangi ya Mbak ya. Itu saya mengingatkan pada tahun 2006 ketika itu saya mencari murid seperti apa, dan perjuangannya guru dan anak-anak itu luar biasa sekali. Wah, jadi benar-benar lahir dari masyarakat ya Bu? Iya betul Mbak Nuzula. Kalau boleh tahu, siapa tokoh yang paling berperan dalam berdirinya madrasah ini? Ya baik Mbak Nuzula, jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan ya, yang sudah mengembangkan madrasah kita ini, yaitu ada beliaunya Bapak Kiai Haji Romlan, ada Bapak Hasan Ansori, ada Bapak Ishak, ada Bapak Wiji Santoso, ada Bapak Faisal. Jadi beliau-beliau inilah yang sudah mempunyai inisiatif supaya madrasah kita ini masuk pagi. Betul-betul beliau ini adalah pejuang pendidikan yang menjadi panutan kita sebagai guru. Masya Allah, sungguh kisah yang inspiratif. Nah Bu, sekarang kita bahas tentang perkembangan madrasahnya.
Bagaimana MI Miftahul Huda Panentoyo dari dulu sampai sekarang? Kalau perkembangan madrasah kita dari dulu sampai sekarang itu sudah luar biasa berkembang, Mbak ya. Mulai dari bangunannya yang sekarang sudah permanen, yang sudah ada 24 ruang, kemudian ditambah juga ada perpustakaan, kemudian ada ruang komputer, ada kantin sehat, aula, ada juga musola, dan masih banyak lagi yang lain. Juga sekarang podcast kita ini juga termasuk ini Mbak ya, itu perkembangan yang luar biasa ini dari madrasah kita. Kemudian juga untuk prestasinya ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun juga prestasinya anak-anak semakin meningkat. Dari kelas 3 itu sudah mulai terlihat ya, anak-anak sudah menjuarai dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, bahkan juga nasional ya. Dan juga alhamdulillah murid kita juga semakin tahun semakin bertambah ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu Bu, kegiatan apa yang paling disukai siswa MI Miftahul Huda? Kegiatan yang paling disukai adalah ekstrakurikuler anak-anak ya. Anak-anak itu sangat antusias sekali kalau sudah ekstra. Karena di MI kita ini ekstranya luar biasa, banyak sekali ya. Itu yang seninya ada, yang umum, akademiknya ada olimpiade, ada juga yang seni. Jadi banyak sekali. Jadi anak-anak itu benar-benar antusias sekali ya. Jadi ada pramuka, ada keputrian, ada jumatan berjamaah juga ada di madrasah kita ini. Pokoknya luar biasa, anak-anak tuh benar-benar suka sekali dengan ekstra-ekstra yang ada di madrasah kita ini. Kalau mendengar cerita tadi, rasanya bangga sekali ya Bu. Iya benar Mbak Nuzula. Sebagai guru yang sudah lama di sini, apa harapan Ibu untuk MI Miftahul Huda Panentoyo ke depan? Harapan saya sebagai guru yang sudah dari awal ya sampai detik ini masih di sini, mudah-mudahan madrasah kita ini menjadi madrasah yang unggul, madrasah yang unggul dari segi akademiknya dan juga non akademik, juga akhlak yang mulianya. Karena harapan dari kita adalah semoga peserta didik kita ini menjadi anak-anak yang Qur'ani, cerdas, berprestasi, dan juga menjadi generasi yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kalau menurut Ibu, apa kunci agar MI Miftahul Huda tetap eksis dan dicintai masyarakat? Kuncinya adalah kita sebagai pendidik itu harus benar-benar niat ya, tulus ikhlas dalam mendidik peserta didik ya, juga harus kerjasama dengan masyarakat ya, dengan wali murid, juga dengan peserta didiknya, supaya madrasah ini menjadi madrasah yang benar-benar manfaat, madrasah yang bisa diterima oleh masyarakat banyak, dan juga menjadi madrasah yang mendunia. Terima kasih banyak Ibu Melina atas cerita yang begitu inspiratif hari ini. Sama-sama Mbak Nazila. Dengan perjuangannya sederhana, MI Miftahul Huda Panentoyo kini menjadi madrasah yang lebih maju, penuh semangat, dan mencetak generasi yang cerdas serta berakhlak mulia. Untuk sahabat Mifda semua, semoga kisah ini dapat menambah semangat kita untuk terus mencintai madrasah kita sendiri. Jangan lupa ikuti episode berikutnya, karena masih banyak kisah yang begitu inspiratif dari guru, siswa, dan alumni MI Miftahul Huda Panentoyo. Saya Nuzula, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Mifda untuk semua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.